Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas mempertinggi kerja dengan tidak mengalami kelelahan yang berlebihan atau berarti. Menurut ahli Joko, kebugaran adalah kebugaran fisik atau physical fitness, yakni kemampuan seseorang untuk dapat melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan, sehingga dapat menikmati waktu luangnya. Berikut adalah 10 kebugaran jasmani. Kekuatan, kecepatan, daya tahan, daya lentur, daya otot, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, kecepatan, dan reaksi. Komponen kebugaran jasmani menurut Rusli Lutan. Menurut Rusli Lutan, komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan mencakup kapasitas aerobik atau daya tahan kardiovaskuler, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Komponen yang berkaitan dengan performa mencakup agilitas, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, power, dan waktu reaksi. Komponen kebugaran jasmani menurut Endang Rini. Menurut Endang Rini, komponen kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan meliputi daya tahan paru jantung, kekuatan dan daya tahan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh. Komponen kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan meliputi kecepatan, koordinasi, power, kelincahan, dan perasaan gerak. Kekuatan atau strength. Kekuatan otot menurut Rusli Lutan dan Adang Suherman adalah kemampuan suatu otot atau kelompok otot untuk mengerahkan daya maksimal terhadap sebuah tahanan. Kemudian Rusli Lutan juga mengartikan kekuatan otot sebagai kemampuan untuk melakukan tugas gerak dengan usaha maksimum. Praktek latihan kekuatan, deadlift, squat, dan sit up. Kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan sejenis secara berturut-turut dalam waktu sesingkat-singkatnya, atau kemampuan menempuh jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Praktek latihan kecepatan, high knee, skipping, dan burpees. Kelenturan atau flexibility menurut Rusli Lutan adalah
Ruang gerak dari berbagai sendi tubuh. Sendi tubuh dikatakan fleksibilitasnya baik apabila ruang gerak dari sendi itu sendiri tidak mengalami gangguan. Melakukan latihan genturan dapat dilakukan dengan gerakan stretching atau peregangan. Berikut adalah latihan kelenturan, yaitu yoga, gimnastik, dan stretching. Atau balance merupakan kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tubuh terutama ketika dalam posisi tegak. Selain itu, menurut Anne Thompson, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh dalam posisi keseimbangan maupun dalam keadaan statik atau dinamik, serta menggunakan aktivitas otot yang minimal. Praktek latihan keseimbangan adalah lunges, leg raises, dan stretching. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah sikap. Sikap ini merupakan sikap-sikap statis dan dilakukan untuk melatih kekuatan otot pada tungkai sebagai pondasi pembentukan gerak teknik untuk persiapan selanjutnya. Yang adapun beberapa sikap dasar dari seni bela diri ini meliputi sikap berdiri tegak, sikap berdiri kangkang, sikap kuda-kuda, sikap jongkok, sikap berbaring, sikap khusus, dan sikap pasang. Yang pertama adalah sikap berdiri tegak. Sikap ini terbagi menjadi 4, diantaranya sikap tegak 1, yaitu kedua lengan dan tangan lurus ke samping. Sikap tegak 2, yaitu kedua tangan mengepal berada di samping. Sikap tegak 3, yaitu kedua tangan mengepal di dada atau bisa hanya merapatkan jari di dada. Untuk sikap tegak 4 kurang lebih sama seperti sikap tegak 3, yang hanya membedakan adalah menyelang kedua tangan di dada. Sikap berdiri kangkang. Sikap berdiri kangkang adalah sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda, menunjukkan titik berat badan agar kedua kaki sama simetris. Cara mengambil sikap ini dengan merentangkan kaki kiri ke kiri atau merentangkan kaki kanan ke kanan, atau loncatan kecil merentangkan kedua kaki langsung membentuk sikap kangkang. Berikutnya ada sikap berdiri kuda-kuda. Sikap ini terdiri atas berikut:
kuda-kuda depan, yaitu dari posisi berdiri kuda-kuda, salah satu kaki ditarik ke depan dengan lutut tetap ditekuk, sedangkan kaki lainnya di belakang dan berat badan bertumpu di kaki depan. Berikutnya ada kuda-kuda belakang, yaitu dari posisi berdiri kuda-kuda, salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya berada di belakang dan berat badan bertumpu di kaki belakang. Selanjutnya adalah kuda-kuda tengah, yaitu sikap kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Selanjutnya ada kuda-kuda samping, yaitu kuda-kuda dengan posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan bertumpu di salah satu kaki yang menekuk ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir adalah kuda-kuda silang. Kuda-kuda silang ini terbagi menjadi dua. Ada silang depan dan silang belakang, yaitu dari posisi sikap berdiri kuda-kuda, tarik salah satu kaki secara serong ke depan, kanan atau kiri, dan ke arah belakang kanan atau kiri. Berikutnya ada sikap jongkok. Sikap jongkok di sini bukan jongkok biasa, tetapi mencakup pantat duduk pada ujung kedua tumit. Pinggang, punggung, leher, dan kepala tegak lurus. Pandangan mata ke depan, keseimbangan tetap dijaga dengan baik. Selanjutnya ada sikap berbaring. Sikap berbaring mempunyai fungsi untuk dasar menjatuhkan diri dan sikap pembelaan. Seorang pesilat tidak boleh jatuh. Tapi kalau jatuh, apakah jatuhnya terlentang, miring, atau telungkup? Harus benar-benar jatuhnya tidak apa-apa, masih dalam sikap pembelaan. Sikap berbaring, salah tiganya adalah sikap berbaring miring, berbaring telentang, dan berbaring telungkup. Selanjutnya adalah sikap khusus. Sikap khusus adalah sikap tegak satu kaki. Sikap tegak satu kaki ini merupakan dasar melatih keseimbangan yang perlu untuk gerakan pembelaan maupun serangan. Berikutnya adalah sikap pasang. Sikap pasang adalah suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal serta akhir dari rangkaian gerak. Setelah mempelajari teknik dasar atau sikap, sekarang kita masuk ke gerakan serangan. Serangan dalam pencaksilat adalah teknik atau gerakan yang bertujuan mengalahkan atau mematikan lawan. Gerakan serangan terbagi menjadi 3. Ada serangan tangan, serangan sikut, dan serangan tungkai.
Kita mulai dari serangan tangan. Apa itu serangan tangan? Serangan tangan adalah serangan melalui tangan dalam. Bentuk pukulan dapat dilakukan dengan cara tinju, tebak, totok, bantul, dorong, dan sodok. Serangan tangan dibagi menjadi 4, diantaranya serangan tangan arah tengah, bawah, samping, dan depan. Serangan tangan arah tengah, salah satu contoh gerakannya adalah pukulan tebak. Pukulan yang dilakukan dengan hentakan salah satu tangan kanan atau tangan kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Selanjutnya adalah serangan tangan arah bawah. Salah satu contoh gerakannya adalah pukulan bandul. Pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan tangan dari arah bawah ke atas dengan posisi mengepal. Berikutnya adalah serangan tangan arah samping. Salah satu contoh gerakannya adalah tamparan. Tamparan adalah pukulan dengan merapatkan jari-jari lalu tangan membentang ke depan. Berikutnya adalah serangan tangan arah depan. Salah satu contoh gerakannya adalah dorongan. Pukulan yang dilakukan dengan mendorong kedua tangan dengan posisi kedua telapak tangan menghadap ke depan. Setelah mempelajari serangan tangan, sekarang kita masuk ke serangan sikut. Serangan sikut adalah serangan yang menggunakan sikut tangan dengan arah lintasan yang dibagi menjadi 4. Ada arah belakang, bawah, serong, dan depan. Yang pertama ada serangan sikut bagian belakang. Cara melakukannya sebagai berikut. Posisi awal berdiri dengan kaki kiri di belakang dalam keadaan ditekuk dan kaki kanan di depan dengan lutut agak ditekuk. Untuk melakukan serangan kepada lawan dengan siku tangan kanan ditekuk lurus ke belakang dan siku tangan kiri ditekuk di depan dada dengan jari-jari rapat dengan telapak tangan berdiri tegak. Berikutnya ada serangan sikut bagian bawah. Cara melakukannya sebagai berikut. Posisi awal berdiri dengan sikap kuda-kuda, yaitu kaki kiri dengan lutut ditekuk dan kaki kanan lurus ke belakang. Untuk melakukan serangan kepada lawan, tangan kiri ditekuk di depan dada dalam keadaan tegak, lurus. Kemudian dipukulkan ke bawah, yaitu ke arah sasaran. Sedangkan tangan kanan ditekuk di samping badan. Selanjutnya ada serangan sikut bagian serong. Cara melakukan sebagai berikut. Posisi awal berdiri serong ke kiri dengan sikap kuda-kuda, yaitu kaki kanan di depan dengan lutut ditekuk dan kaki kiri lurus ke belakang. Untuk melakukan serangan kepada lawan, siku kanan ditekuk kemudian dilemparkan ke arah sasaran dan tangan kiri ditekuk di depan dada. Serangan sikut bagian depan. Cara melakukannya sebagai berikut. Posisi awal berdiri dengan kuda-kuda, yaitu kaki kiri di depan dengan lutut ditekuk dan kaki kanan lurus ke belakang. Untuk melakukan serangan kepada lawan, yaitu siku tangan kiri ditekuk lurus ke depan dan tangan kanan ditekuk di depan dada. Jari-jari rapat dalam posisi berdiri.
Setelah serangan tangan dan serangan sikut, yang terakhir adalah serangan tungkai. Serangan tungkai adalah serangan yang menggunakan tungkai kaki, yang terdiri dari tendangan. Serangan tungkai dibagi menjadi 4, diantaranya serangan tungkai arah melingkar, tungkai arah T, tungkai arah samping, dan tungkai arah depan. Serangan tungkai arah melingkar. Tendangan melingkar adalah tendangan ayunan dengan cara memutar pinggang lalu menendang dengan mengayunkan kaki kanan atau kiri. Serangan tungkai arah T. Tendangan T adalah tendangan yang menggunakan kekuatan paha dan betis. Kaki kanan ditendangkan dari samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Serangan tungkai arah samping. Tendangan samping adalah tendangan yang langsung diarahkan ke samping badan lawan. Kaki kiri kuda-kuda kiri, kaki kanan ditendangkan ke samping dengan punggung kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Serangan tungkai arah depan. Tendangan lurus adalah tendangan yang dilakukan lurus ke depan dengan kekuatan penuh. Kaki kiri kuda-kuda kiri, kaki kanan ditendangkan ke depan, hentakan telapak kaki sejajar dengan bahu. Atletik. Atletik adalah kegiatan fisik atau jasmani yang terdiri dari gerakan-gerakan dasar yang dinamis dan harmonis. Start jongkok terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, start pendek atau bunch start. Cara melakukannya, 1. Ambil ancang-ancang dan posisi kaki kiri atau kaki yang terkuat diletakkan di depan dan ditekuk. 2. Posisikan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal.
3. Posisikan kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan ibu jari terpisah dan 4 jari lainnya merapat atau seperti membentuk huruf V. 4. Luruskan lengan kedua tangan dan fokus pandangan ke depan. 5. Angkat panggul hingga posisinya lebih tinggi dari pundak. 6. Lalu tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang. Mulailah berlari saat tanda dimulai sudah dibunyikan. Bersedia. Siap. Ya. Yang kedua, start menengah atau medium start. Cara melakukannya. 1. Ambil ancang-ancang posisi kaki kiri atau kaki yang terkuat diletakkan di depan dan ditekuk. 2. Posisikan lutut kaki kanan di sebelah kanan tumit kaki kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal lebih. 3. Kemudian letakkan kedua tangan di belakang garis start dengan ibu jari terpisah dan 4 jari lainnya merapat atau membentuk huruf V. 4. Luruskan lengan kedua tangan dan fokuskan pandangan ke depan. 5. Angkat panggul hingga posisinya lebih tinggi dari pundak. 6. Lalu tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang. Mulailah berlari saat tanda dimulai sudah dibunyikan. Ya, bersedia. Siap. Ya. Yang ketiga, start panjang atau long start. Cara melakukannya. Pertama, ambillah ancang-ancang dan posisi kaki kiri atau kaki yang terkuat diletakkan di depan lutut kaki kanan dan ditekuk. 2. Posisikan lutut kaki kanan pada bagian belakang kaki kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal lebih. 3. Kemudian, letakkan kedua tangan di belakang garis start dengan ibu jari terpisah dan 4 jari lainnya merapat. 4. Luruskan lengan kedua tangan dan fokuskan pandangan ke depan. 5. Angkat panggul hingga posisinya lebih tinggi dari pundak. 6. Saat akan mulai berlari, tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang. Bersedia. Siap. Ya.